Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Halo, cek. Gimana yang ada di Zoom? Cek masuk. Sudah siap? Halo Pak Andi. Halo. Halo. Ya, bisa dengar suara saya Pak Andi? Nah, suaranya sudah betul sampai di sini. Oke, terima kasih Pak Andi. Share screen-nya bisa dikasih kepada kami. Oke. Oke, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Ya, baik Pak Andi, saya akan menyapa teman-teman di YouTube ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Mulya di acara Senja Sore ya. Jadi kali ini Senja Sore, terutama Senja Sore Fiber Series ya, saya revisi. Kali ini kita akan langsung berhadapan dengan Pak Andi selaku instruktur kita semua. Di sini juga sudah dihadiri para Fiber expert lainnya di dalam Zoom. Saya ucapkan selamat sore rekan-rekan semua. Dan untuk rekan-rekan yang ada di YouTube, selamat sore. Semoga kali ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke.
Jadi untuk Fiber series kali ini kita akan belajar langsung dengan Pak Andi Aziz perihal penerapan IODN di lapangan, dan juga untuk teman-teman jika ingin ada pertanyaan silakan tanyakan sebanyak-banyaknya di YouTube ya, di komen, dan untuk 2 orang dengan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah link aja dari kami. Oke. Dan nanti langsung dikonfirmasi ya kepada panitia. Dan juga di sini kita sapa juga Pak Andi. Selamat sore Pak Andi Aziz. Selamat sore. Halo Pak, masih ingat dengan saya Pak Andi? Oh masih, enggak lupa Mas Mulia. Iya, terima kasih Pak Andi. Gimana Pak Andi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi kesehatan Pak Andi ya. Terima Kelihatannya kasih bugar doanya. juga ini. Kelihatan Iya. bugar banget ini hari ini. Kelihatan bugar Bapak. Ya, karena masih merasa 17 tahun. Iya, semangatnya Pak Andi memang selalu terus semangat Pak Andi. Patut dicontoh gitu. Dan juga Pak Andi Aziz ini merupakan guru kami semua ya, untuk teman-teman yang stay di Zoom maupun di YouTube. Jadi jangan sungkan jika ada pertanyaan terutama perihal lapangan yang mungkin masih belum ada jawabannya Pak Andi ya, boleh tanyakan langsung dengan Pak Andi. Ya, bisa kita diskusikan. Kita akan diskusikan bersama dengan Pak Andi Aziz. Oke, Pak Andi, teman-teman mungkin yang ada di YouTube kita, ini banyak sekali Pak penontonnya Pak. Ini saya cek ada sekitar 1.180 orang Pak. Wah, keren. Dengan adanya Pak Andi di sini, viewer kami naik, dan juga artinya untuk teman-teman yang ada di lapangan ini benar-benar pengen tahu sekali nih, penasaran banget nih mengenai materi Pak Andi Aziz untuk saat ini. Pak Andi, saya pengen tanya-tanya dulu sekalian untuk teman-teman yang ada di YouTube itu kenal lebih jauh bersama Pak Andi. Boleh diceritakan nggak Pak Andi biografi Pak Andi sedikit saja Pak Andi, nggak apa-apa. Terima kasih. Biografinya di TA ya. Ya. Biografinya di TA. Saya masuk di TA tahun 2016 gitu ya, 2016 saya masuk di TA, kebetulan dipanggil untuk khusus FA, Fiber Academy. Jadi Fiber Academy khusus untuk teman-teman yang akan pelatihan, kan gitu ya, yang akan pelatihan di Telkom Akses. Kebetulan Telkom Akses kalau pelatihan karena belum ada wadahnya, maka akan dititipkan di Korpu Bandung, di Telkom Bandung. Maka mulai saat itu saya diminta bantuan oleh Bu Yuli, gitu ya, untuk bergabung di FA, Fiber Academy. Ya, mulailah kita membuat materi pertama adalah IndiHome, kan gitu ya, IndiHome, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah Fiber Academy sudah jalan, gitu ya, sudah jalan, saya diminta bantuan lagi bagaimana membuat standarisasi atau spesifikasi brevet, gitu ya, dan sertifikasi sampai TCOA, kalau nggak salah Mas Mulia juga ikut, gitu ya, expertise, iya, gitu ya, dengan SMAG. Yang ketiganya adalah saya terpanggil lagi. Sebenarnya saya sudah resign, gitu ya, sudah resign, 2 kali resign, terpanggil kembali untuk masuk di konstruksi, ya, konstruksi. Jadi posisi saya sekarang ini saya masuk di perencanaan, dia artinya sekarang adalah SDI, gitu ya, SDI planning, sekaligus adalah development-nya atau dia pembangunan. Di wilayah mana Pak sekarang Pak? Se-Jawa Tengah, di Semarang. Oh di Semarang Pak ya. Oh ya, iya, kalau boleh tahu Pak. Kalau boleh tahu Pak Andi di sini asalnya asli Semarang Pak? Aslinya lahir di Sulawesi. Oh, lahir di Sulawesi. Lahir di Sulawesi, sudah puluhan tahun di Pulau Jawa. Pensiun di Pulau Jawa, pensiun dari Telkom tahun 2015 di Pulau Jawa. Dan sampai sekarang masih semangat Pak ya untuk membagi ilmunya ke teman-teman. Masih semangat. Tipsnya apa Pak? Tipsnya apa? Artinya tipsnya adalah nomor 1 adalah segala sesuatu yang ada di diri kita, gitu ya, diterima padanya, gitu ya. Dalam kehidupan kita pasti ada suka dan duka, pasti ada hambatan dan sebagainya, gitu ya. Bukan berarti kalau ada hambatan itu kita tidak maju, kan, gitu ya.
semua hambatan harus kita lalui, gitu ya. Kita selesaikan secara sesuai dengan kemampuan kita. Siap. Wah, cukup dalam, Pak ya. Berbeda dengan saya berarti. Oke, mungkin saya akan nanti belajar lebih giat lagi, biar bisa seperti Pak Andi. Pak Andi, nanti teman-teman ketika ada pertanyaan nanti akan saya tanyakan, dan untuk Pak Andi sendiri, enaknya pertanyaannya kita taruh di tengah atau di akhir, Pak Andi? Tidak ada masalah, tergantung rekan-rekan semua kan, gitu ya. Kalau memang mau menanyakan itu tidak ada masalah, mulai dari awal kan, gitu ya. Tidak ada masalah. Yang penting adalah struktur ininya mulai dari awal kan, gitu ya. Anggap katakan gini, kalau ada yang perlu dijelasin di dalam diskusi ini, gitu ya, ya kita lebih baik diselesaikan, baru kita melanjutkan materi selanjutnya. Baik Pak Andi, terima kasih. Oh iya Pak Andi, mohon maaf sebelumnya, agar kualitas suara Pak Andi tidak berubah dan juga pendengar kami yang ada di YouTube bisa mendengarkan dengan jelas pemaparan Pak Andi, mohon bantuannya untuk tetap berada di dekat mic Pak ya, karena suara Pak Andi tadi jauh dekat Pak Andi. Oh gitu. Ini suara saya gimana? Sudah bagus kok Pak Andi. Ya, sudah bagus ya. Nanti saya dekatkan dengan mic-nya. Oke, terima kasih Pak Andi. Dan sudah siap Pak Andi? Kita akan langsung aja untuk di share screen. Teman-teman yang ada di YouTube kayaknya sudah nggak sabar ini, ingin mendengarkan pemaparan mengenai IODN ini. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik, sekali lagi saya ingatkan, akan mendapatkan hadiah dari kami berupa link aja untuk 2 orang pemenang tanpa diundi. Dan untuk pertanyaan nanti kita akan bacakan di akhir aja Pak Andi ya, biar nanti Pak Andi bisa fokus hingga akhir. Oke, sudah siap Pak Andi? Boleh saya. Sabar dulu. Baik Bapak. Enggak, 4. Masih belum? Sabar dulu. Baik Bapak. Kelihatannya Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai penerapan IODN di lapangan, dan juga nanti silakan untuk teman-teman yang ada di YouTube tanyakan apa sih IODN itu, dan perlu diketahui bahwa acuan kita sekarang itu adalah IODN. Untuk pembahasan lebih terang dan lebih lanjut, silakan tanyakan ke Pak Aziz, dan selalu stay on YouTube ya rekan-rekan ya. Saksikan terus hingga akhir, karena untuk materi saat ini itu materi yang menarik sekali. Saya juga penasaran ini, bagaimana sih IODN itu penerapannya di lapangan, dan juga case-case lapangan itu seperti apa. Apakah selama ini yang ada di IODN itu teman-teman tahu? Apakah selama ini juga di lapangan sama dengan di IODN? Nah, oleh karena itu selalu pantau di YouTube. Dan di sini kita masih menunggu untuk Pak Aziz ya, untuk persiapan. Sabar dulu. Kelihatannya saya punya HP laptopnya mutar ini. Baik Bapak, tidak apa-apa Bapak. Kami akan tunggu. Di stop screen aja dulu. Wah, Bapak menggunakan Droid Cam juga Pak, sama saya juga Pak. Nggak mau deh. Stop aja dulu. Share. Nih. Nggak mau. Oh iya, dan untuk peserta yang ada di Zoom juga boleh bertanya ya. Jadi di sini maaf ini laptopnya mutar. Baik Bapak, tidak apa-apa Pak Andi. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom karena kita kedatangan tamu istimewa dari HOTA. Wah, ini Pak Ferdi yang kemarin menjadi narasumber kami.
Kali ini Pak Andi yang akan menjadi narasumber kami, wah. Dan saya menjadi MC-nya, sangat senang sekali saya. Keroyok tombol. Iya, Wah, Pak. ini tombolnya bermasalah nih. Ini. Pak Ferdi kok ganteng sekali hari ini. Alhamdulillah. Di belakang itu ada tulisan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional. Wah. Oh, ono fotoku barang kok. Iya Pak, sama Pak, saya juga kalau apel kayak gitu kok Pak. Maaf Pak, bercanda. Enggak kok, itu Bapak aja. Pak. Nah, gitu ya. Mall. Tuh Siap, Pak. punya Pak Andi mungkin bisa diambil sama teman-teman di HO atau di ini apa tempatnya Mas Rajas. Oh, enggak kok Pak, sudah ada tim panitianya juga di tempatnya Pak Andi. Kita tinggal menunggu saja, enggak apa-apa Pak. Pak Kirno kabur itu, pakai mobil mau kemana tuh Kirno tuh? Mbak Linda sehat Mbak Linda? Alhamdulillah Bapak. Syukur alhamdulillah. Yang nomor 4. Ayo Pak Andi, jangan pakai lama so. Sabar Pak. Ininya prosesnya. Nah, tunggu. Semua butuh proses Pak Ferdi. Kemarin main di HO ininya apa? Wifi-nya jelek. Kayaknya gara-gara saya ini Pak. Ini saya cari dulu materinya. Oke, sudah mulai terlihat. Nggak mau dia. Apa? Ya nggak apa-apa. Atau pakai Atau kami tampilkan dari sini Pak Andi? atau gini aja, tampilkan dengan mesin aja. Baik Pak Andi, boleh kirim filenya ke saya Pak Andi? Sama mesin aja. Iya, sama mesin aja ya. Iya. Oke. Hah? Hah? Tetap apa? Ya Pak Andi, laptopnya sama dengan umur Pak Andi masuk TA ya? Iya, ini sama dengan ini. Pak Ferdi, kok kayak gitu sih Pak Ferdi? Enggak lah, beda beberapa tahun lah. Enggak Pak, bercanda Pak, maaf. Sabar, Pak Andi sabar kok, tenang aja. Agus itu harusnya ngasih laptop yang bagus tuh Agus tuh. Baru bisa Coba saya Mas Fajar. Oh gitu ya. Hati-hati jalannya Gus. Iya Pak. Hati-hati di jalan. Siap Pak Ferdi. Mana Pak Andi? Nggak muncul Pak Andi? Habis ini Pak Nah, Ferdi. ini Mas ini. Udah nanti di kan ya. Dikecil. And proses. Ayo mau cari pertanyaan lain menghibur lah. Baik Pak. Ngisi. Kalau saya pengen bertanya ke Bapak, boleh Pak ya? Coba dia. Boleh. Pak Ferdi, ada pertanyaan ini Pak Ferdi. Apa itu? Jadi pertanyaannya seperti ini. Ini menjadi case saya sih. Mungkin dulu Bapak pernah jelasin ke saya, tapi di sini kan ada banyak penonton YouTube nih Pak. Jadi gini Pak, kadang-kadang itu banyak kita menemukan kendala di lapangan. Yang pertama adalah ketika daya kirim ya, dari OLT menuju ke ONT, itu dayanya bagus Pak. Ya. Nah, ketika balik dari ONT ke OLT, itu kadang-kadang masuk ke unspec. Itu kira-kira kenapa dan apa solusinya Pak?
kenapa dan apa solusinya. Mm-mm. Nah, ketika dipancarkan flashback, itu kan ada timbul redaman ya, redaman di kabel sendiri. Apakah redaman tadi sesuai dengan scatternya yang sudah ada, ya, jadi gelombang pancarnya itu sudah dikembalikan lagi dengan benar atau tidak, ya. Nah, caranya kalau ini ya harus diperhatikan tiap titik simpul sambungan pada titik sambungan-sambungan yang ada di seluruh jaringan FO itu sendiri. Jadi jangan sampai nilainya itu kurang. Nah, biasanya getaran-getaran kecil pun mengakibatkan redaman. Oke, mungkin Pak Andi udah siap nih kelihatannya. Belum. Belum, belum. Pak. Oke. Nah, nggak tahu Itu Pak Pul. Nah, mau pindahkan ke anu aja ke materinya. Oh, begitu Pak ya. Berarti kita harus mengecek semua sambungan Pak ya. Adapter, sambungan itu sendiri. Betul Pak ya? Betul. Jadi kalau di adapter itu yang menurut Pak Mul sendiri, Mas Mul sendiri ya, adapter itu redamannya berapa? 0,25 Pak. 0,25. Kalau dia ini adapter loh ya? Iya Pak. Adapter. Nah, terus konektor? Konektor 0,15. Jadi kalau ketemu dua-duanya 0, betul Pak ya? 0,3 akhirnya. Yang benar totalnya berapa? Diketahui Pak Andi itu. Nah, makanya Pak di sini kita belajar bersama. Jadi kalau saya gitu. benar, berarti kan narasumbernya saya nanti Pak, betul kan? Nah, enggak juga. enggak ya Pak ya. Maaf sayanya aja Pak yang enggak kena. Pede banget kamu. Ya maaf Pak. Iya Pak, tolong dijelasin Pak yang konektor itu Pak. Jadi Gimana, konektor Pak? itu kan ada dua sisi, satu konektor, ada adapter dan konektor in dan out ya, masing-masing memancarkan redaman. Rata-rata 0,25 setiap konektor, ditambahkan 0,2 yang di adapter, sehingga total itu 0,7 kan. Nah inilah yang menjadi penyebab juga titik redaman sumber baliknya juga hasilnya juga jelek ya. Ada di konektor atau di bending-bending tempat putaran kabel itu sendiri. Contoh kayak kemarin yang ditanyakan Pak Mul, patchcore itu boleh digulung atau tidak? Nah, Ya, itu Pak. juga sumber baliknya yang menimbulkan resiko redaman. Ingat, ketika kita ada di OLT itu kan ada sinyal push untuk downlink dan uplink. Nah, itu kan ketika downlink berapa, uplink berapa, sangat berpengaruh saat redaman itu balik lagi ke OLT. Oh, siapa? Dan di sini di IODN sendiri ada Pak ya? Ada semua. Kalau label Pak? Label? Pelabelan? Labelan kenapa? Tercantum juga nggak Pak di IODN? Ada. Semuanya ada Pak ya? 402.7 ya? Sampai apal Bapak. Kok bisa apal Pak? Hah? Kok bisa apal? Nggak tahu tuh. Oh, berarti memang acuan kita, oh iya Pak, ada perbedaan nggak Pak? Sama dulu kan kita ngomongnya PPJT Pak ya? Sekarang kan PPJ-FO. Ada perbedaan nggak Pak? PPJ-FO dengan IODN itu sendiri Pak? PPJFO dengan IODN sebenarnya tidak ada perubahan ya. Jadi kalau hanya dilebarkan, jadi penjelasan secara rinci dan detail. Kalau di PPJ itu dulu terpisah untuk pelabelan, ada di keputusan direksi ya, nomor yang pertama itu tahun 72 ya, itu mulai dari Divpem 011 itu labeling semua di sana. Kemudian juga ada di Tekjar yang Pak Andi kerjakan. Kemudian sekarang ada di IODN gitu. Jadi itu perkembangannya Pak ya? Ya. Oh, siap Pak. Jadi cukup luas sekali Pak ya IODN ini sendiri. Dan IODN ini merupakan benar-benar kitab bagi teman-teman jaringan Pak ya. Kita ingin belajar apapun di IODN itu ada Pak ya? Ada. Jadi IODN itu sangat kupas inti dari semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di Telkom.
baik ini yang berdasarkan untuk fiber optik ya. Nah, disitulah. Jadi semua ada di situ. Sudah siap Pak Andi? Mungkin sambil ngobrol sambil nunggu PowerPoint-nya kelihatannya nih mutar ini ya. Mungkin pertama mohon maaf ini ternyata muter gitu ya, nggak bisa terbuka ini. Ganti laptop Pak Andi. Pakai laptop. Ya, pakai laptop. Assalamualaikum Pak Andi, Pak Ferdi. Saya mohon input, mohon waktu sebentar. Bisa? Saya terkait silakan dengan Pak Sauki. Pak, udah on YouTube, Pak. Oke. Pak Andi, silakan Pak Andi. Silakan. Oke, teman-teman sebentar ya, terkait dengan pertanyaan adapter tadi. Ya, di adapter itu sebenarnya yang ada adalah insertion loss. Insertion loss pemahamannya adalah dia delay sekali ya. Ya, dia akan bisa terukur kalau ada sambungan. Nah, ini yang selama ini perlu kita luruskan adalah ini sudah ada informasinya. Kemarin saya sudah sosialisasi, cuma yang hadir sedikit. Siapa? Saya sudah undang seluruh regional yang hasil sedikit. Nanti materinya saya akan share. Itu dari Telkom Needs ya, kajiannya sudah disampaikan bahwa redaman maksimal adalah yang kalau lihat di konektor adalah 0,25 dB. Iya Pak, betul. Ya, jadi Adapter Pak ya. 0,25 itu apa? Konektor kan? Adapter Pak. Kalau 0,2 itu adalah konektornya. Kebalik Mul. Kebalik. Iya Pak, mohon maaf. 0, Pak Sauki, kok Pak hilang Sauki. suaranya? Nggak ada suaranya Pak. Jangan di-mute Pak Sauki. Ya, oke. Katakan, sorry. Baik Pak. Silakan dilanjut Pak. Jadi insertion loss itu pemahamannya dia baru bisa kita ketahui redamannya berapa. Iya, jadi potong lah. Redamannya berapa? Mohon maaf, Pak. Itu suaranya putus-putus. Kalau sudah terkoneksi dengan adapter dan konektor berikutnya. Pak. Sebentar. Baik Bapak. Putus-putus Bapak. Ya, ini pakai handphone. Jadi kalau konektor, kita berbicara konektor dan adapter, baik, dia suaranya nggak bagus Pak. Dia couple ya. 0,25 itu maksimal 2 konektor plus adapter. Nah, itu kita risetnya untuk yang adapter yang plastik kita ukurnya itu sampai dengan 500 kali. Baik. Kalau yang zinc yang kita ukur itu sampai 1000 kali. Itu sudah dilakukan di DDS dan kita juga ada coba di sini. Itu maksimal memang nggak sampai 0,2. Baik Pak. Jadi teman-teman nanti saya kasih hasil ininya ya. Jadi totalnya itu kita jaringan yang sekarang itu power budgetnya di 24 dapatnya itu maksimal. Hasil ukur 14 konektor dengan sekian dari ujung ke ujung. Ya, baik. Nanti saya share. Saya share ke siapa nih yang enaknya?
Boleh nanti ke Bisa Mas kembali. Rajasa. Boleh ke Mas Rajasa nanti, Pak. Rajasa, Gimana? oke. Mau Baik, Pak. bisa kembali ke Baik, Pak Syauki, mohon maaf, kita akan kembali ke Pak Andi Aziz karena di sini Pak Andi Aziz sudah siap. Ya, Pak Andi silakan, Aziz, silakan. ya Pak Mungkin Andi begini. Aziz, gimana? Sudah siap Pak Andi? Terima kasih, Pak. Terima Baik. kasih. Siap, silakan Bapak untuk masuk ke materi. Ya. Karena waktunya sudah mendesak, jadi saya tidak masuk di tidak langsung masuk ke narasi kan gitu ya. Saya hanya menayangkan ini adalah diagram gitu ya, ruang lingkup pekerjaan instalasi IODN. Gitu ya. Tadi sudah dikomentari oleh Pak Ferdi maupun Pak Sauki kan itu ya tentang adaptor kan gitu ya. Mungkin yang pertama-tama adalah terima kasih gitu ya, terima kasih. Saya akan memperlihatkan di sini bagaimana ruang lingkup pekerja instalasi perangkat IODN yang di bawah naungan konstruksi kan itu ya, di bawah naungan konstruksi dan instalasi. Konstruksi dan instalasi di TA itu terdiri dari dua, itu ya. Satu mulai dari planning gitu ya, di SDI, jadi merencanakan jaringan yang ada di Telkom, bagaimana merencanakan untuk dibangunkan gitu ya, habis dibangun untuk dipelihara. Karena judulnya hari ini adalah pekerjaan instalasi IODN atau ruang lingkup IODN. Artinya IODN itu kita mulai dari FTM, mulai dari perangkat aktif sampai ke perangkat aktif kan dia. IODN itu menerangkan dari perangkat aktif ke perangkat aktif. Ya. Nah, dari perangkat ke perangkat aktif di sini melalui perangkatnya sendiri ada yang aktif maupun pasif gitu ya. Yang keduanya adalah ada jaringan, ya, mulai dari jaringan yang ada di FTM gitu ya, terbandel masuk ke jaringan feeder, mau ke jaringan distribusi, dia dari distribusi masuk ke jaringan drop core, dia sampai masuk ke rumah pelanggan kabel indoor. Walaupun di rumah pelanggan itu bisa terdiri dari drop core maupun kabel indoor, tergantung perlakuannya. Asal dia masuk di pelanggan adalah perlakuannya masuk ke indoor. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bicara perangkat aktif di sini, perangkat aktif bahwa berarti ada perangkat yang namanya aktif itu ada catuan kan itu ya, ada catuan tadi sudah ditanyakan termasuk redaman dan sebagainya. Kalau kita bicara redaman itu semua jaringan telekomunikasi itu redamannya dalam DB kan gitu ya. Redamannya dalam DB, apakah itu tembaga, apakah itu frekuensi udara kan gitu ya, udara, apakah itu optik. Semuanya dia punya redaman masing-masing, punya spesifikasi masing-masing. Nah, mungkin barangkali itu yang perlu membedakan. Jadi sampai saat ini perlu dibedakan. Tadi sudah ditanyakan tentang redamannya bukan pasis militer, konektor kan gitu ya. Konektor itu kalau kita bicara konektor itu setiap pabrikan sudah mengeluarkan, biasanya pada saat pembelian itu sudah muncul redaman masing-masing. Dia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sauki. Di dalam pengukuran, biasanya pengukuran itu pada saat kita ngukurnya apakah itu redaman atau daya kan gitu, tergantung alat ukur apa yang dipakai. Dia kalau dia alat ukurnya power meter kan dia power meter biasanya daya, kalau dia ngirimkan itu ada power meternya kan gitu ya, OLS-nya. Sebenarnya saya hanya mau membicarakan di sini, dia hanya khusus untuk ODC, dari ODC dia jaringan distribusi sampai ke ODP. Selama saya di konstruksi gitu ya, deviasi pembangunan yang ada di lapangan itu yang habis kita bangun dari PTTA, kita bangun, kita uji terima kan itu ya, uji terima habis itu di BASD, ternyata deviasi masih banyak yang perlu diperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki, mungkin itu perlu dikomunikasikan gitu ya. Kami komunikasikan karena kondisi di lapangan gitu ya, termasuk ke Pak Sauki, nanti ke Pak Sauki kebetulan juga ada beliau Pak Sauki yang memegang
spesifikasikan itu ya, spesifikasi artinya QA dipegang oleh Pak Sauki. Jadi tadi kalau tidak ini waktunya tidak mendesak, tidak mendesak, akan menerangkan semua kan gitu ya. Tapi karena waktunya sudah terlalu sore, tadi juga habis pikon dengan dengan teman-teman yang lain. Saya lihat di sini dari ODC ya, dari ODC penerapannya kalau di ODN itu sudah baik ODC di atas tiang, ODT di atas tanah maupun di bawah kita sudah terapkan di lapangan gitu ya. Di lapangan ternyata penerapan di lapangan khususnya STTF gitu ya, STTF yang sementara kita bangun di sini, deviasinya di lapangan banyak dan itu adalah lolos dari DM, lolos dari Telkom kan gitu ya, artinya ya kita terima. Pada saat kita aplikasikan pemeliharaan di lapangan gitu ya, muncul kendala-kendala baru. Nah, ini barangkali tugas kita dari TA, termasuk Pak Sauki, Pak Perdi, termasuk teman-teman FA itu bagaimana mensosialisasikan gitu ya, semua standarisasi ODN ke teman-teman kita. Ke teman-teman kita yang ada yang bekerja di operasional. Pada prinsipnya adalah yang ada di lapangan itu, kalau menurut saya sepanjang deviasi pekerjaan itu tidak menyangkut sinyal, dia tidak menyangkut elektrik, gitu ya, saya rasa tidak ada masalah. Tapi ada beberapa yang sangat krusial, dia sangat krusial termasuk daya kan gitu ya, redaman yang ada anggap dikatakan adalah redaman. Ya, walaupun di lapangan itu biasa bicaranya adalah daya yang terima, daya yang dipancarkan dengan daya yang diterima. Yang dipertanyakan Mas Mulia tadi. Gitu ya. Kita sudah sepakat bahwa daya yang diterima itu berapa sih kan gitu ya, berapa gitu ya. Nah, kalau kita merujuk ke IODN, merujuk kepada pemeliharaan yang diserahkan dari Telkom ke TA itu anggap dikatakan ODP-nya minus 15 dBm sampai minus 17 dBm kan gitu ya. Tapi di lapangan biasanya dapatnya palingan minus 20, minus 19, minus 20, 21 kan gitu ya. Sudah sampai di ODP. Itu sudah termasuk bagus kan gitu ya. Walaupun ya mungkin IODN-nya adalah mengatakan bahwa minus 15 sampai minus 17 dBm. Itu dari sisi dari penjelasan di sini saya hanya menjelaskan itu. Saya mau pindah slide dulu, tapi kelihatannya slide ini bisa dipindah kan? Nah, sabar dulu, saya mau pindah slide ini. Pindah slide ya. Mungkin suatu contoh, artinya saya akan memberikan penjelasan bahwa ada beberapa perangkat, perangkat ODC. Jadi saya akan hanya menerangkan perangkat ODC. Ya, perangkat ODC yang ada di sini ada atas tanah, ada atas tiang, bawah tanah belum ada, di dalam gedung ada. Saya sampling di lapangan, di atas tanah maupun di atas tiang itu deviasinya terlalu banyak, artinya terlalu banyak yang masih perlu diperbaiki. Nah, mungkin tugas kita dari baik dari HO maupun dari FA seperti saya yang langsung ke operasional untuk memperbaiki itu. Artinya karena ini adalah penerapan di lapangan, penerapan itu mungkin perlu mengkomunikasikan semua konstruksi dan instalasi di lapangan. Selama ini konstruksi yang ada di PT Telkom itu sudah banyak yang tidak ada kan itu, artinya tidak ada, hanya tinggal instalasinya. Bagaimana menginstalasi suatu perangkat, tapi konstruksinya sudah lupa kan gitu ya. Akhirnya nanti saya akan perlihatkan deviasinya yang ada di lapangan, bagaimana mengimplementasikan itu. Itulah saya katakan bahwa mari kita belajar IODN, kita aplikasikan di lapangan, kita belajar konstruksi dari IODN, kita belajar instalasi di IODN kan gitu ya, supaya apa yang kita harapkan pada saat kami di lapangan itu menerima pekerjaan atau mengerjakan dan menerima pekerjaan itu sesuai apa yang diharapkan oleh PT Telkom.
Ini dari apa namanya? Saya tak usah menerangkan kapasitas yang ada. Sekaligus penempatan yang ada saya lihat di ODC yang ada di lapangan ini. Saya perlihatkan persyaratan. Saya tak usah saya jelasin persyaratan. Ya. Yang kedua adalah pada saat kita instalasi di lapangan. Pada instalasi di lapangan, saya akan menjelaskan di sini instalasi lapangan. Kalau di dalam gambar IODN sudah demikian bagus, ada apa namanya? Kalau kita lihat di sini ada mulai dari kiri, dia jalur-jalurnya naik, gitu ya. Dari sebelah kanan itu ada tempat skornya, gitu ya. Sekaligus ada groundingnya, klaim RD-nya ada. Nah, pertanyaannya muncul di lapangan adalah, apakah ini semua ada di lapangan? Saya sudah sampling 5 kota, gitu ya, hampir semua tidak ada. Saya sampling 5 kota, hampir semua tidak ada. Nah, bagaimana mari kita memperbaiki? Ini memperbaiki adalah mungkin teman-teman kita, mungkin contohlah kabel grounding. Saya selalu mengatakan sama teman-teman yang ada di lapangan adalah pada saat kita instalasi di lapangan itu 3 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama adalah orang yang bekerja di sana aman. Yang kedua adalah perangkat itu harus aman, berarti sitaknya dan sebagainya. Letaknya ada di mana. Yang keempatnya adalah lingkungan, berarti kalau kita bicara lingkungan ada dampaknya terhadap masyarakat itu harus baik. Nah, itulah yang mungkin barangkali rekan-rekan semua IODN sudah ngatur, gitu ya. IODN-nya sudah ngatur, tinggal bagaimana mengimplementasikan ke lapangan. Ini dari sisi perangkat. Jadi perangkat itu saya katakan tadi hanya perangkat dari ODC yang bisa diterangkan maupun dari ODP. Saya akan lanjutkan lagi nih. ODC di atas tiang kan itu ya. ODC di atas tiang. Jadi ODC di atas tiang sekarang sudah menjadi masalah baru ya, karena sitak kita di lapangan itu susah. Karena sitak kita susah di lapangan, Magelang sudah ODC atas tiang semua, Jogja juga sudah ODC atas tiang. Dan bagaimana mau implementasikan itu? Nah, dengan mengimplementasikan seperti ini, standarisasinya sudah ada, bagaimana menerapkan di lapangan. Nah, penerapan ini kadang-kadang persepsinya teman-teman atau rekan-rekan untuk menjelaskan di lapangan masih beda-beda. Nah, inilah perlu meluruskan semua. Saya lanjutkan aja sampai di sini. Ini saya lanjutkan ya sampai di bawah. Yang selanjutnya adalah yang saya temukan di lapangan adalah tentang pot di setiap penggunaan pot di ODC. Penggunaan pot di ODC sudah diatur di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam IODN. Tapi penjelasan di bawah masih agak susah. Karena apa? Kami yang merencanakan, karena saya kebetulan di SDI, ya. Kebetulan saya di SDI ikut memverifikasi apa namanya planning yang ada. Artinya dari SDI itu sudah kami yang di apa namanya KML-nya sama kami, BK-nya sama kami kan gitu ya. KML-nya ada, BK-nya sama kami, dia bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Ternyata tidak sesederhana itu sampai di lapangan, kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana mengimplementasikan ini saya lanjutkan lagi gitu ya. Ini semua sudah diatur, perencanaannya sudah diatur termasuk kapasitas gitu ya. Ini kebetulan ini IODN yang saya rubah kan ya, saya ambil. Nah, sekarang saya mau lihat masuk di dalam perencanaan yang ada di sini ya. Pada saat kita merencanakan ini IODN yang baru ya, sudah ditentukan bahwa daya supaya dayanya bagus penerimaan, maka setiap yang jaraknya 8 kilo harus mini OLT kan itu ya, mini OLT. Nah, kami di Jawa Tengah sudah menerapkan itu. Bagaimana implementasinya seperti itu. Muncul pertanyaan baru, artinya muncul persoalan baru. Mini OLT itu jangan sampai ya mengganti MSAN yang sudah ditiadakan, artinya sudah diakhirkan. MSAN, dia ADLC dan sebagainya. Artinya semua perangkat yang
yang mempunyai perangkat aktif di lapangan kesulitannya adalah satu, dia harus punya catur daya. Nah, catur daya itulah yang menjadi masalah baru. Jadi itu implementasi. Jadi mungkin ini karena ada Pak Sauki gitu ya, ada Pak Sauki, ada Pak Perdi gitu ya. Kita sudah implementasikan di Jawa Tengah. Semua yang 8 kilo sampai pelanggan itu adalah dibuatkan mini OLT. Bisa bayangin mini OLT-nya yang ada di Jawa Tengah itu berpuluh-puluh kan gitu ya. Berpuluh-puluh. Nah, bagaimana menerapkan itu supaya standarisasi kualitasnya bisa terjaga? Mungkin itu dari ini perencanaan. Nah, saya mau perlihatkan di sini. Yang selanjutnya yang perlu saya soroti di sini adalah mari kita belajar khusus untuk spesifikasi. Saya bilang konstruksi lah, konstruksi. Hampir semua di lapangan ini terjadi deviasi. Mudah-mudahan Pak Perdi lihat gambarnya ini bisa terampak Perdi ya. Ini kedengaran Pak Perdi? Atau rekan-rekan yang lain bisa dilihat, gitu ya. Ada sipil yang ada di sini yang tidak masuk, sudah tidak masuk di IODN, tapi masuk di perencanaan. Nah, karena tidak masuk di IODN, gitu ya, hanya masuk di planningnya. Kalau dia tidak pernah membuka, maka tidak pernah lihat yang namanya ukuran-ukuran sipilnya, manhole, handhole, kan gitu ya. Handhole pit dan sebagainya. Dan bagaimana itu menerapkan di lapangan. Ini ya spesifikasi gitu ya. Kelihatan gambarnya bagus ya. Sekali saya akan memperlihatkan di lapangan gambar yang baru. Artinya IODN ini di 5 kota. 5 kota yang saya sampling di sini, saya ambil gambarnya adalah yang perlu diperbaiki. Pertanyaannya adalah apakah perencanaannya yang perlu diperbaiki? Apakah ini instalasinya yang perlu diperbaiki? Apakah ini, itu macam-macam nih. Sampai ujung-ujungnya adalah waspanya apakah perlu dibekali kan gitu ya. Saya ke lapangan melihat bahwa adati lain itu dari mini OLT, ya, mini OLT ke ODC-nya. Lah bentuknya seperti itu di atas tanah. Artinya apa? Kami sudah membuat BCTR 06, BCTR 04 dan seterusnya, tapi ya bentuknya adalah seperti ini. Artinya kalau kita mau melihat bentuknya dari ini belum diterima ini, Pak, belum diterima. Kebetulan bukan TA yang membangun. Jadi ini adalah mitra langsung ke Telkom. Jadi mitra langsung ke Telkom. Kebetulan kita sampling di lapangan, di sampingnya jaringan ininya, dan jaringan distribusinya, maka lihatlah seperti ini. Yang selanjutnya adalah kabel yang keluar masuk dari ke perangkat aktif. Dia perangkat aktif. Nah, bisa bayangin kalau perangkat aktifnya seperti itu, kabelnya hanya masukkan di pipa fleksibel kan itu ya. Tidak masuk di alur. Artinya ini terjadi di lapangan implementasinya. Pertanyaannya adalah apakah di ODN-nya tidak diatur? Di ODN-nya sudah diatur, tapi tidak dalam bentuk sipil, hanya dalam bentuk narasi kan. Nah, maka kita perlu menjelaskan ini. Nah, ini bisa ini ada seperti ini. Nah, mungkin barangkali ada pertanyaan saya yang selanjutnya yang ada di sini adalah satu. Pada saat kita mau merencanakan di planningnya atau di SDI, kalau kita mau narik kabel 48 core, dia maka terminasinya harus 48 core, nggak bisa 36, supaya sisanya yang coklatnya itu dia itu tidak hanya digulung-gulung kan. Nah ini kan harus disinkronkan di bawah. Pertanyaannya apakah di ODN itu sudah diatur semua? Sebenarnya sih sudah. Kalau kita melihat ini lokasinya 4, provinsinya berbeda, artinya kotanya berbeda ini. Yang saya ambil ini, jadi berarti ada 4 kota ini. Ada 4 kota saya ambil, saya sampling dia, lah bentuknya seperti ini. Artinya pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan IODN di lapangan supaya itu lebih baik, lebih bagus kan gitu ya.
dan diterima kan itu ya. Jangan sampai tidak bagus diterima Telkom. Dia diterima Telkom. Jadi ini, jadi ada yang klaim ardanya nggak ada yang kerudinnya nggak ada kerudinnya ada, tapi klaim ardanya nggak ada, ya macam-macam. Nah, yang anunya, yang bagusnya adalah sudah diuji terima gitu ya, sudah diterima, lihat ke lapangan bentuknya adalah seperti ini. Nah, kan itu yang perlu kita lurusin. Jadi ya mungkin mudah-mudahan dilihat Pak Sauki kan itu ya, dilihat Pak Sauki ini perlu diterapkan kemana nih, Pak Ferdi? Nah, Ya, kita Pak. lihat lagi. Inilah terapkan ini. Jadi ada ODC di atas tiang. Ada yang di dalam iodanya mengatakan bahwa bisa 1 tiang, bisa 2 tiang, bisa 3 tiang, bisa 4 tiang. Bagaimana yang 1 tiang, bagaimana yang 2 tiang, bagaimana yang 4 tiang. Kalau 1 tiang ketentuannya adalah hanya bisa memanggul 75 kilo beban statis. Kan gitu. Jadi beban statisnya adalah 75 kilo. Kalau lebih dari itu ya jangan. Yang pertama, yang kedua, mungkin rekan-rekan semua dari peminat seperti artinya melihat bentuknya adalah seperti ini adalah apakah ini sudah memenuhi 3 kriteria tadi. Yang pertama kriterianya adalah orangnya pada saat bekerja itu aman. Yang kedua, apa perangkatnya itu aman? Apakah itu lingkungannya aman? Nah, itu kan muncul pertanyaan. Ini saya tayangkan karena ini belum diterima ini. Ini suruh bongkar yang pertama ini untuk ODC-nya ini yang paling kanan kemarin itu kita sudah bukan disuruh bongkar tapi dimodifikasi supaya ada tempat pijakannya dan sebagainya. Wah. Yang selanjutnya yang di bawah saya lihat ini ada modifikasi adalah semua handhold gitu ya, semua handhold yang ada di lapangan dari 5 kota, dia ya hampir gini semua ini. Karena sipilnya tidak memenuhi persyaratan. Sipilnya tidak memenuhi kalau kita lihat ini kebetulan ini ada yang satu dari Jawa Tengah 1, dari Surabaya 1, dari ada 2 di Surabaya, ini ada di Ketintang ceritanya nih, dekat rumah saya masalahnya nih. Ya. Artinya gini. Bagaimana teman-teman kita yang di FA, teman-teman kita di HU dan sebagainya mengkomunikasikan semua spesifikasi ke lapangan. Artinya karena kita ada bunturan mungkin contoh lah, bunturan seperti ini. Waspangnya sudah setuju. Nah, kan ini waspangnya sudah setuju. Berarti kan Telkom sudah setuju nih. Artinya waspang sudah setuju. Lah, saya malah suruh nambahi. Artinya kan terbalik. Karena saya ikut bertanggung jawab pembangunannya, kan dia bertanggung jawab. Tapi Telkomnya dia bilang nggak apa-apa kan gitu. Telkomnya bilang nggak apa-apa. Wah, ini jadi bagaimana mengimplementasikan tidak sesederhana itu. Saya katakan bahwa antara Telkom dengan TA kan gitu ya. TA sebagai pekerja, pemegang pekerjaan adalah Telkom. Ini contohnya, sedikit lagi contohnya nih. Yang selanjutnya, mulai kaitannya dari ODC sampai bawah ini, sampai di bawah kan ini terurut nih. Jadi ODC, handhold, ya sekaligus naiknya kan gitu. Kalau sudah bentuknya seperti ini, enggak ada yang bisa ini, pestupnya tidak ada ini, jadinya tidak bisa dijadikan pestup. Artinya, kalau bentuknya seperti ini, mudah-mudahan dilihat oleh Pak Sauki gitu ya, apakah spesifikasinya perlu dirubah, dimensinya perlu dirubah, gitu ya, atau memang penerapannya di lapangan yang perlu betul-betul perlu diperbaiki. Nah, ini kan kelihatan nih. Pertanyaannya hanya 2. Apakah dimensinya, karena kalau sudah seperti ini, artinya gini, kesalahan awal itu adalah
lubang handhole itu dengan 80 cm ke bawah itu, semua lubangnya itu ada yang samping, ada yang sudut, ada yang di tengah. Lah gimana dia bisa naik di tiang kan gitu ya? Padahal tiang itu pestupnya 30 cm di bawah tanah. Nah, kira-kira begitu. Jadi penerapan ini mudah-mudahan karena teman-teman yang di mana di FA juga ikut dalam forum ini, mari kita perbaiki nih. Ya, mari kita perbaiki. Jangan sampai bicaranya di atas kertas semuanya lurus, Pak. Di lapangan tidak lurus. Nah, lihat lagi contohnya nih. Ya, pestupnya hanya di atas 30 cm di atas, di bawahnya mana? Destinatornya 60 cm, 30 cm, 30 cm, diameternya 25. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ini Pak Perdi lihat ini. Pak Perdi? Ya Pak Andi. Nah, gitu. Nah, sekarang sampai di ujung nih, sampai di ujung nih. Nih, sampai di ujung. Terakhir ini kebetulan ini 4 kota ini. 4 kota ini. Ada Semarangnya nih. Lah, sekarang ini ada nota dinasnya untuk ODP full baik itu PB maupun solid. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana nih? Ini pemeliharanya bagaimana? Ya, keselamatan orang yang memelihara bagaimana, untuk instalasinya bagaimana, ODP-nya ada di atas, ada yang di tengah-tengah, ya, ada yang handhole-nya penuh drop core di dalam, ya. Ini yang baru, ini yang mending lah yang baru ini yang bagus ini rest area ini, yang kemarin nih rest area. Artinya ini yang terjadi di lapangan, bagaimana bisa bentuknya seperti bagaimana menerapkan IODN. Saya minta ke rekan-rekan semua, utamanya adalah teman-teman FA, gitu ya. Mari kita sosialisasikan bagaimana dalam besar-besarnya memberitahukan teman-teman lapangan, termasuk mitra, untuk membimbing beliau supaya lebih baik penerapannya. Karena waktunya ini, jadi saya hanya menerangkan sebatas ini. Mungkin ada pertanyaan kan? Dia ada pertanyaan, ada sharing, dari rekan-rekan semua di lapangan. Silakan, Mas Mulia. Baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Cukup menarik sekali nih Pak. Ada pertanyaan pribadi sih Pak dari saya sendiri perihal materi IODN ini sendiri Pak. IODN itu kalau nggak salah itu tahun 2015 Pak ya? IODN yang terbaru 2018. Oh, ada yang terbaru tahun 2018. Nah, ya, pertanyaan 2018, saya adalah Desember 2018. Baik Bapak, perbedaannya apa Pak antara yang 2015 dengan 2018? Sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Perdi tadi. Jadi sebenarnya mulai dari awal itu Tekjar itu belum mengenal IODN. Jadi PPJ, ya PPJT, namanya PPJT 2001, bukan 2001, 2001, 2002, 2003. 2001 itu adalah tembaga, 2002 adalah optik, 2003 adalah radio. Proses tahun 95 itu berubah. Jadi proses dari Tekjar 81 ya, itu berubah. Ya, berubah mulai dari tahun 95 berubah. Karena sudah ada optik, ada radio, ada tembaga. Maka diperbarui lagi PPJ FTTH itu tahun 2000 kan, dia tahun 2000, dia diperbarui lagi tahun 2000. Ya. Habis diperbarui tahun 2000, itu tahun 2009 diperbarui 2010 sudah ada. PPJ FTTH, dia PPJ FTTH 2010. Berubah lagi menjadi PPJ FTTH, dia FTTH tahun 2013. 2015 berubah menjadi IODN. 2018 IODN. 2015 itu terdiri dari 2 modul. Perangkat dengan jadi satu adalah bicaranya perangkat, yang keduanya adalah bicaranya instalasi. Jadi konstruksi pertamanya konstruksi perangkat, yang keduanya adalah instalasi. Yang ke IODN 2018 itu
satu modul, tapi isinya terdiri dari 11 modul. Yang saya tayangkan tadi itu modulnya modul keempat. Ya. Jadi modul pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada beberapa modul dijadikan satu. Kebetulan saya modul itu saya sudah jadikan PowerPoint. Nah, pertanyaannya apa perbedaannya? Sebenarnya hanya pengembangan aja. Pengembangan artinya setiap ada teknologi baru, maka terakomodasi. Ya, terakomodasi mulai dari FTM kan itu OLT. Jadi modulnya mulai dari OLT sampai ujung. Kemudian Baik, Pak. Monggo. Siap. Terima kasih Pak, sudah terjawab dan kebetulan ini juga sama dengan pertanyaan Bapak Danang Kurniawan. Wah. Jadi terima kasih Pak Danang, pertanyaannya sama dengan saya. Oke. Setelah itu Pak, di modul Bapak ini yang jadi sorotan saya mengenai tangible Pak ya di ODC dulu. Ya. Jadi kerapian di ODC di sini meliputi 1:4. Nah, dan ternyata 1:4 itu sendiri nggak boleh kita select nyilang Pak ya, benar Pak ya? Cross gitu nggak boleh. Ya, karena kesulitannya kita ini adalah satu. Jadi pada saat kita membangun suatu perangkat perlu diketahui satu. Bagaimana pada saat kita membangun itu bagaimana memelihara dengan baik. Artinya pemeliharaan itu harus kita pikirkan kan. Itu saya terangkan tadi adalah pada saat kita memelihara, mungkin contoh yang menarik begini. Ada kemarin itu adalah ODP gandong. Ya, Pak. Ada ODP gandong yang kita harus kerjakan. Saya kebetulan targetnya harus selesai. Sebenarnya tanggal 27 ini harus sudah selesai. Karena saya juga kena target itu. Ya. Karena saya ikut terlibat di sana, ditagih terus tiap hari kan itu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan yang menarik. Mungkin contoh. Pasif splitter itu di ODC ada dua kemungkinan. Bisa 1:2, tetapi di ODP 1:16. IODN-nya mengatur diperbolehkan itu. Tetapi karena potnya itu hanya 32 pelanggan, maka dia harus 1:2, 1:16. Apabila konstruksinya itu 1:4 di ODC, maka dia harusnya 1:8 di ODP. Nah, muncul pertanyaan baru. Setiap ada pembangunan kan harus dia masuk di aplikasi, masuk di inventory. Ya, Pak. Nah, pada saat masuk di inventory tidak semua routing atau jaringan yang ada di lapangan itu bisa dikoneksikan kan gitu. Betul, Pak. Nah, karena tidak bisa dikoneksikan seperti itu, harus diatur sedemikian rupa, dianggap di manajemen core itu harus ada. Jangan sampai manajemen core-nya tidak bagus. Kalau manajemen core-nya nggak ada, ya jangan sampai kita bermasalah pada saat kita menangani gangguan kan gitu. Atau ada ataunya, itu menjadi gangguan baru. Nah, jadi pertanyaannya apakah itu bisa di crossing? Filosofinya setiap terminal itu adalah dimungkinkan untuk crossing. Fleksibel, bahasanya itu fleksibel. Tetapi ada tetapinya, fleksibel boleh. Tetapi ada tetapinya, kalau sudah terlalu banyak yang fleksibel, maka akan menyusahkan artinya menyusahkan penanganan gangguan di lapangan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Ada pertanyaan lagi ini Pak, terkait 1.4. Dari Roy Frensial. Pak Aziz, jika rak PS 1:4 sudah penuh dan feeder serta distribusi masih ada, apakah bisa kita letakkan begitu saja, Pak? Kembali lagi, bagaimana penerapan IODN? Jadi saya katakan tadi bahwa di IODN itu pada prinsipnya dari sisi jaringannya kan masih memungkinkan. Mungkin contoh, 1:4 itu, 1:4, bukan gitu pertanyaannya.
Kalau kapasitasnya ODC 288, dia 2288. Iya, Pak. Kalau 288 itu dibagi 2 kan 144. Iya, benar, Pak. Kalau 144 itu berarti distribusinya 144. Iya. Yang kedua, 144 dibagi 4 itu berarti 36. 36 itu berarti itulah passive splitter. Nah, pada saat kita bicara passive splitter berarti di passive splitter itu hanya itu kan itu ya. Hanya 36. Tetapi kabel yang ada saya katakan tadi yang waktunya menerangkan di atas bahwa ada kabel yang masuk itu 48 core untuk cadangan. Maka Ya, Pak. kabel yang masuk 48 core yang warna coklat itu tetap harus determinasi satu bus tray. Maka bus tray seharusnya bus tray yang kan tadi kan ada 36 dibagi 12 kan ada 4. Iya, Pak. Ditambah satu lagi seharusnya bus tray ke-6 itu baru mulai distribusinya. Iya. Tapi di lapangan kan biasanya tidak. Pokoknya bus tray yang keempat udah masuk distribusinya. Maka ada beberapa bus tray yang ada di bawah, ya, yang kosong untuk distribusi. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa seharusnya kita ngikuti ODN, karena ODN itu sudah diatur satu per satu. Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini kebetulan saya gambarnya hilang tadi, padahal saya sudah copy. Di lapangan itu sudah ada passive splitter itu yang ditumpuk. Kan tidak ada lagi cut-nya. Pertanyaannya Ya, tadi apakah memungkinkan itu? Jadi ya. mungkin contoh yang menarik begini. Saya kemarin di RAM, gitu ya, di RAM, sempat berdebat gara-gara dimungkinkan dari DSO Jakarta, passive splitter yang ODP gandong yang 116 itu di ODP, 14 itu dijadikan 2 passive splitternya di ODC. Saya bilang sama Pak Wiwit, di bawah Pak Wiwit dengan Pak Amro, kira-kira kalau itu diterapkan itu gimana? Passive splitter kan cut-nya kan tinggal 1. Passive splitter dibagi 2. Nah, passive splitter yang 1 berbanding 2 itu mau diapain? Digantung. Atau disisipkan di antara slot-slot yang lain-lain. Kalau itu diterapkan, artinya apa? Menghilangkan ODP gandong yang tidak spek, memunculkan spek baru yang ada di ODC, yang tidak spek baru di ODC. Nah, jadi kalau itu pertanyaannya ya, saran saya adalah kalau memang itu harus terjadi, rencanakan mulai dari awal. Kalau memang harus dijadikan seperti itu, buatkanlah ODC yang khusus 1 berbanding 2. Supaya semua passive splitter itu bisa masuk, terakomodasi di setiap slot. Baik, Pak Andi. Ya, monggo. Bagaimana kalau kita menemukan ODC yang sudah ODC existing, Pak ya, di mana notabene pelanggannya sudah cukup banyak dan juga mungkin Pak ya, maksud dari pertanyaan ini, tempat untuk meletakkan splitter sudah nggak ada. Solusinya itu seperti apa, Pak, kalau kita menemukan case seperti itu? Ya, tarik jaringan baru. Siap. Artinya, baik, jadi karena kebetulan saya artinya ikut di planningnya. Saya nyampaikan di teman-teman yang ada di lapangan, kalau sudah seperti itu, tarik jaringan baru. Mungkin contohnya begini. Kemarin ada juga perdebatan begini kemarin. Beri contoh, tiangnya kebanyakan di PSB. Lu kok bisa banyak seperti segini? Lebih 1000 kan itu ya, sampai 14 M kan dia. Apa yang salah? Saya bilang yang salah 1. Padahal itu sama-sama di PED-nya, OSM PED-nya salah 1, Pak. Pada saat kita merencanakan awal itu pendekatannya adalah pelanggan. Artinya pendekatannya di mana jalan yang terbaik, yang penting anggarannya dikurangi. Volumenya tidak dikurangi. Pada saat ada yang masang, bisa 200 meter, 500 meter, kan dia. Kalau sudah 500 meter, memerlukan tiang berapa itu? Bisa 10 kan? Kalau ya, pelanggannya Pak, sampai 1000. Akhirnya jadi 14 ya. Jadi saran saya adalah harus sesuai dengan perencanaan awal. Baik, Pak Andi. Itu jawabannya. Siap.
terima kasih Pak Andi. Jadi kita harus kuatkan di perencanaan awal kita Pak ya. Artinya Ya, benar. untuk case seperti ini diharapkan untuk kedepannya sudah tidak ada lagi Pak ya. Ya, setuju. Betul. Baik Pak Andi, melanjutkan. Ada lagi nih dari Pak Yan. Pak Andi mau nanya, dalam perencanaan pembangunan FTTH, lebih utama manakah antara kita mengacu ke geografis atau home pass ya, atau mengacu pada permintaan pelanggan? Dan alasannya apa? Terima kasih. Dari Pak Yan, Pak. Ya, terima kasih. Barusan kemarin STTF, jadi saya mau jawab ini. Barusan kemarin STTF-nya regional 4 itu belum ditandatangani. Dia belum ditandatangani STTF ST1 2021 kan. Dia 2021 belum ditandatangani. Muncul pertanyaan. Jadi kami ada 4 alternatif untuk memenuhi anggaran yang ada. Anggaran yang pertama adalah apakah berdasarkan NIT Alpro? Apakah berdasarkan SALES, gitu ya? Apakah itu kan ada 4 alternatif. Akhirnya deputinya menganggap bahwa berdasarkan Alpro. Artinya Alpro ya berarti termasuk Humpasnya kan gitu ya. Karena Ya, Humpas itu kan belum tentu dia bisa berlangganan besok, bisa berlangganan hari ini kan gitu. Artinya yang kita utamakan adalah home pass tadi, Pak ya? Ya, tapi kan Humpas itu harus dilihat okupansinya. Okupansi ODP yang terdekat. Baik Pak Andi. Sudah cukup jelas sekali. Kita next pertanyaan boleh Pak ya? Ini karena banyak sekali Pak pertanyaan, jadi antusiasnya cukup positif sekali nih, terutama bagi para mitra ini Pak. Saya juga sedikit menjelaskan, Pak Andi, untuk IODN ini sendiri, apakah dapat diakses untuk seluruh orang Pak? Boleh diakses nggak untuk seluruh orang? Terutama dalam lini Telkom Akses Pak ya, baik itu TA-nya sendiri maupun mitranya. Nah, saya kalau itu saya nggak bisa, ini harus dijawab oleh sebenarnya oleh Pak Sauki. Saya menganggap begini, sebenarnya kalau kita bicara tentang IODN itu kan miliknya Telkom. Iya Pak. Nah, IODN itu miliknya Telkom. Kebetulan hanya TA itu kan nggak perlu membeli kan gitu ya, nggak perlu membeli. Ya. Nah, tetapi dari sisi mitra kan gitu, dari sisi mitra itu harus dibeli dari Telkomnya sendiri. Nah, kalau kita sudah bicara tentang data gitu ya, data atau hak paten kepada setiap organisasi, setiap ada korporasi kan gitu ya, harusnya harus minta izin sama pemegang hak patennya beliau. Oh, baik Pak. Artinya kami masih belum bisa mendapatkan atau menge-share Pak ya ke teman-teman mitra karena untuk hak paten ini sendiri berada di Telkom Pak ya. Ya, saran saya adalah kayak begini. Saran saya buatkan materi. Jadi sebenarnya adalah mungkin barangkali termasuk FA, ya, termasuk teman-teman kita di FA, buatkanlah buku saku gitu ya, buku saku. Artinya yang tidak dalam bentuk IODN, tapi isinya adalah IODN, gitu ya. IODN artinya tidak utuh seperti itu. Nah, itulah yang menjadi pedoman teman-teman kita di lapangan. Baik Bapak. Siap. Berarti nanti silakan koordinasi dengan FA area Pak ya. Ya. Ya, jawaban yang paling tepat itu Bapak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Royo Nugroho Pak. Pak Andi mau nanya, sparing kabel dari HH ke ODC itu menggunakan pipa PVC 4 inch atau HDPE nggih? Soalnya kita kemarin ada proyek di lapangan, sudah kita pasang pipa PVC 4 inch di mana udah menggunakan HDPE. Jadi seperti itu, Pak. Sebenarnya gini. Itu berarti Royo yang dari Royo berarti orang Semarang tuh. Orang Semarang, Pak. Bapak kenal, Pak? Semarang ya. Nah, jadi gini, di dalam IODN itu dua-duanya terakomodasi. Dua-duanya terakomodasi, tetapi yang masuk di dalam ini adalah PVC 4 inci. PVC 4 inci. Nah, PVC 4 inci itu pun juga harus bisa dipisahkan antara mana yang distribusi, mana yang feeder. Jadi mana yang distribusi, mana yang feeder. Nah, itulah yang saya tayangkan tadi kenapa bermasalah di lapangan. Karena hampir semua di lapangan itu mungkin contoh.
Kalau saya menggunakan 288 288 ODC, 288 kapasitas 288. Kalau 288 itu distribusinya kan ada 144. Ya. 144 itu membutuhkan HDPE. Dia HDPE itu minimal. Jadi jaringan masuk itu minimal adalah 144 kalau dia menggunakan 24, berarti minimal 6. Kalau dia menggunakan dia adalah 12 core, maka dia minimal 12. Itu baru distribusinya. Kalau dia masuk feedernya, berarti 12 tambah 1, minimal 13. Apakah benar di lapangan itu narik itu 13 di ininya, di apa namanya, di HDPE? Belum tentu. Jadi di lapangan ada yang menggunakan pipa PVC. Saya dapatkan tadi itu saya tidak tayangkan tadi, adalah saya dapatkan dari Sumatera kan itu ya, Sumatera di Palembang sana kan itu ya. Itu dia menggunakan pipa gede sekali. Jadi pipanya gede gitu ya. 5 inci kan itu ya, 5 inci. Itu bisa semuanya masuk. Artinya hanya menyisakan. Hanya perlu diketahui adalah pada saat dia pipanya seperti itu, ada juga yang memasukkan pipa itu termasuk HDP-nya masuk di dalam sana. Padahal itu kan nggak perlu kalau pipanya ada sikunya masuk ke handhole. Siapa? Jadi tidak ada masalah. Yang penting adalah jaringannya harus lengkap. Jadi yang saya tayangkan tadi, nanti kita tayangin lagi. Nah ini banyak nanti saya tayangin ya. Saya lihat di bawah dulu. Sebentar dulu. Supaya jelas. Baik, Pak. Ada di bawahnya lagi nih. Ini kan ada kelihatan ya? Iya, Yang Pak. bawah ya? Ada kelihatan? Artinya gini, yang kelihatan ini ada yang masuk di atas, di bawah tutup, ada yang di samping, ada macam-macam masuknya. Lah kalau dia 288 contohnya, di atasnya itu ada kabelnya, di atas kabel itu ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6. 6 termasuk feedernya kan? Lah kalau di bawahnya hanya memasukkan HDP-nya 2. Nah, gimana caranya? Nah, artinya tidak ada masalah, HDP-nya bisa langsung, asal ada asalnya. Dia HDP-nya kalau dia membutuhkan 12 ya 12 harus ditarik 12. Siap. Ya. Ya, mungkin kalau di sini kan ada nih, tadi ini kan ada nih. Ini kan terdiri dari PVC ya. Iya, Pak. Nah, dari PVC 4 inci. Jarak dari PVC ke paling bawah itu hanya 15 cm. Ya, hanya 15 cm. Nah, kelihatan tadi di handhole-nya apakah 15 cm? Tidak. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di sudut, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Supaya tidak terjadi. Nah, cerita yang kedua adalah slack. Slack-nya itu maksimum 5 meter. Nah, tadi slack-nya kan banyak ini. Ada yang seleknya, nah kalau seleknya sudah seperti ini gimana? Artinya gini, kalau lubangnya sudah salah, waktunya mau terminasi juga tidak dibuat memang dari seleknya dari awal baru dimasukkan ke ODC, maka dia impossible untuk digulung. Nggak mungkin. Karena kabel kalau digulung lebih dari 3 gulungan itu dia kling. Dia apa bahasanya itu? Bahasa lapangnya itu meliter. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Kita, ya, iya, Pak. Ada lagi nih, Pak, pertanyaan membuat saya penasaran. Stop di sini, Pak. ODC tiang, Pak. Kita kan juga membahas dari tadi kan mengenai ODC dan sekitarnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Untuk pemasangan ODC tiang, apakah seluruhnya sama dengan ODC di atas tanah, Pak? Saya belum nangkap pertanyaannya. Di atas tanah biasa atau di atas tiang? Di atas tiang dengan di atas tanah, kayak tadi itu groundingnya, terus cara pemasangannya dan lain-lainnya, apakah sama, Pak? Aksesoris itu yang membedakan hanya satu.
Aksesoris. Ya, Pak. Aksesoris yang membedakan kalau di bawah itu adalah adanya pondasinya. Sekarang diganti oleh tiang. Tantangannya tentang jaringannya tergantung. Kalau dia jaringannya dari atas, gitu ya, jaringannya dari atas, maka dia tidak perlu ada pipa ke bawah. Ada ya? Jadi seperti ini. Nah, menjadi masalah di sini kan tidak ada select support yang kita punya. Karena Ya. tidak ada destinatornya select support kan? Betul, Maka Pak. digulung seperti itu. Nah, apakah digulung sudah seperti itu? Apakah itu benar? Ya salah. Berani mengatakan di situ ada support ya harus dikasih supportnya di situ kalau ada slacknya. Tetapi ada tetapinya. Muncul pertanyaan baru. Apa ada destinatornya? Yang nggak ada. Sampai sekarang ini destinatornya belum ada nih. Masih diperjuangkan destinatornya ke SUT. Oh. Siap, Pak Andi. Berarti seluruh strukturnya sama, Pak ya? Ya, groundingnya harus ada. Mungkin contoh. Nah, mudah-mudahan besok-besok ada kesempatan membahas grounding khusus untuk grounding. Baik, Pak. Di sini pun wajib pakai grounding. Baik. Karena menyangkut keamanan perangkat, keamanan orang yang bekerja di situ, keamanan orang yang lewat kalau ada petir apa segala macam, yang tanggungnya siapa? Iya, Pak. Ya, termasuk dudukan. Nah, mungkin contoh lah. Contoh, di bawah itu kan ada tempat kerjanya berupa lantai kerja kan? Iya, Pak. Nah, di atas pun harus dikasih seperti bordesnya harus ada kan? Lah, yang sana, yang apa nih? Bangun tapan itu tidak ada bordesnya, gimana orang kerja di atas? Siap. Artinya, ya di bawah juga harus ada, kalau ada pengaman, di atas harus ada pengaman. Kalau di bawah ada grounding, ya juga ada grounding. Kalau ternyata adalah kabelnya kabel tanah, berarti harus ada pipa PVC kiri kanan. Diodanya sudah diatur. Siap, Pak. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak, melanjutkan dari pertanyaan ini. Mungkin teman-teman yang ada di YouTube juga pengen tahu. Syaratnya apa sih, Pak? Kita itu melakukan pembangunan di atas tiang. Artinya kan tidak semudah itu kita melakukan pembangunan tiang. Ada syarat-syarat khususnya, Pak ya. Nah, bisa dijelaskan, Pak, mengenai syarat tersebut, Pak? Sama-sama sitaknya susah. Setiap kota kan sitaknya masing-masing. Iya, Pak. Berarti tergantung dari sitaknya saja, Pak ya? Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana pemeliharaan itu, alangkah baiknya di bawah. Ya, jadi ada tiga pilihan. Iya, Pak. Ada di dalam ODN itu ada 3, satu ya di bawah tanah, satu di atas tanah, satu di atas tiang, dan satu lagi di dalam gedung. Dalam gedung nggak usah dibicarain karena aman pasti. Siap. Yang di atas tanah lebih gampang karena jaraknya hanya 40 cm dari atas tanah. Orang bisa berdiri, bisa duduk jongkok sedikit. Nah, kalau di atas tiang. Jadi saya sarankan alangkah baiknya. Tapi karena di sini sitaknya tidak bisa, ya maka dinaikkanlah di atas tiang. Oh, baik, Pak. Jadi terkendala dalam sitak, Pak ya? Ya. Itu menjadi faktor utama kita dalam melakukan pembangunan ODC ini. Ya. Berarti kalau kita masuk instalasi ke ODC ini harus menggunakan body harness dong, Pak ya? Nah, ya kalau tidak gimana kerjanya kan? Siap. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Boleh, Pak ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir karena banyak sekali, Pak. Sangat antusias sekali loh, Pak, ini, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Alul. Boleh nggak kabel distribusi nyebrang jalan otonom, Pak? Jadi kita bicara ini. Jadi kalau kita bicara tentang semua standarisasi yang ada di Telkom itu /copy dari Belanda. Suka tidak suka, senang tidak senang, ya realitanya adalah seperti itu. Nah, kita bahas mulai satu persatu. Semua kalau kita bicara tentang untuk crossing apa segala macam, semasih bisa crossing, semasih bisa tidak crossing, alangkah baiknya tidak pakai crossing. Ya, kalau dia crossing harus dilihat jalannya. Apakah jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tentang padatnya apa segala macam. Mungkin contoh,
Kalau dia jalannya adalah jalan raya, anggap dikatakan Surabaya itu adalah Ahmad Yani. Ahmad Yani, penanamannya minimal 150. Nah, yang pertama adalah menanam balik lagi nih, menanam pipa galvanis yang 5 inci. Habis pipa galvanis yang ada di dalamnya, baru pipa PVC, baru HDPE. Artinya itu harus dipenuhi. Apakah itu bisa? Kalau dia tidak terpaksa, ya alangkah baiknya tidak. Ketentuan yang kedua adalah setiap crossing itu harusnya tegak lurus terhadap jalan. Jadi crossing apapun, mungkin contoh, apakah dulu itu ada drop wire-nya Telkom itu nyebrang jalan? Seharusnya itu tidak. Itulah tiannya Telkom itu dulu kiri kanan. Artinya catuannya, bunderinya itu kalau jalannya besar itu adalah kiri kanan. Dia tidak boleh di crossing. Kalau sekarang kan tidak. Pokoknya asal bisa, jaringannya masih ada, ya udah di crossing. Tetapi persyaratan crossing harus dipenuhi. Menyangkut keamanan. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak Andi. Sudah terjawab semua dan di sini ternyata sudah nggak kerasa, Pak Andi. Sudah pukul 17 lewat lebih banyak ya. Jadi nggak kerasa banget, Pak Andi. Ini sebenarnya dari pertanyaan teman-teman di lapangan sana masih banyak sekali. Jadi mohon maaf untuk yang di YouTube yang pertanyaannya masih belum bisa terjawab oleh Pak Andi. Tentu saja nanti terus saksikan ya dalam channel ini, dan juga Pak Andi karena sudah sore juga, kita batasan pertanyaannya terakhir adalah pertanyaan yang tadi Bapak ya. Ya, terima kasih. Jadi silahkan untuk di turn off kan Pak untuk share screen-nya. Jadi kita ingin sedikit menyapa lagi sama Pak Andi biar full kelihatan wajahnya Pak Andi. Silahkan di stop untuk share screen-nya Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke Pak Andi, jadi semuanya tadi terjawab gamblang sekali, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan terutama mengenai IODN itu apakah boleh di-share. Jadi di sini saya tegaskan lagi, dan juga di sini ada Pak Andi, memang masih belum diperbolehkan Pak Andi ya. Tidak dalam kapasitasnya saya untuk menjawab itu, karena itu adalah dokumennya Telkom. Baik Bapak, terima kasih. Jadi memang kewenangan yang paling utama adalah kewenangan dari orang-orang Telkom ya. Dan gimana Pak Andi menanggapi pertanyaan yang cukup banyak sekali? Melelahkan Pak Andi? Oh enggak, biasa ngajar dari jam 8 sampai jam 5 sore. Artinya sudah biasa Pak Andi ya. Jadi memang tugas Bapak untuk mencetak para FA ini Pak, biar bisa menggantikan Bapak nantinya. Jadi ilmu Bapak itu terus berlanjut dan terus dilanjutkan oleh para FA yang notabene masih banyak yang muda-muda Pak ya. Dan semoga kami semua bisa menyerap ilmu dari Bapak. Oke Pak Andi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak luangkan untuk kami, dan ilmunya benar-benar sungguh bermanfaat sekali. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang masih belum bisa terjawab tentunya Pak Andi, karena satu pengaruh waktu, dan yang kedua adalah mungkin kita akan buka sesi di lain waktu Pak Andi ya, dan juga siapa tahu nanti teman-teman semakin penasaran lagi nih. Artinya kemauan teman-teman untuk belajar dengan FA, khususnya FA di areanya itu semakin besar Pak. Mendengar bahwa banyak sekali ilmu IODN yang belum terserap oleh mereka. Banyak sekali. Kalau iya Pak. hanya belajar setahun nggak selesai. Saking banyaknya Pak Andi ya. Yang pertama, dan saya juga mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan termasuk HO, karena acara ini bisa menggeser ikon PND dengan PED, dengan HO, dengan kami kan gitu ya, Regional 4. Dia menggeser dari jam 3 menjadi jam 1. Satu-satunya bisa menggeser pikon ini. Ya. Untuk acara ini Pak ya. Karena memang acara ini dampaknya positif sekali Pak. Dan ini memang harus didukung oleh banyak orang tentunya Pak. Ya, setuju.
Dan yang paling berkepentingan itu di Jawa Tengah termasuk saya, karena saya yang ya operasional lapangan, operasional dengan teman-teman yang di lapangan. Baik Pak Andi, saya mewakili HO dan juga sekerabat teman-teman yang bertugas, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Andi karena sudah meluangkan banyak waktunya Pak untuk acara ini Pak. Dan juga di sini saya juga umumkan pemenang dari kuis untuk sore hari ini. Nah, ini dia Pak Andi. Jadi 2 orang penanya dengan pertanyaan yang cukup bagus dan mendapatkan respon positif dari teman-teman yang ada di Zoom. Wah, ini atas nama Royo Nugroho dan Yan ya, tadi nickname-nya ya. Jadi sekali lagi Royo Nugroho dan Yan. Nah, silahkan DM di IG Pahlawan Broadband dan jangan lupa di-follow juga ya. Dan tentu saja nantikan Fiber Series lainnya dengan updatean-updatean yang up to date tentunya yang bisa kalian dapatkan di IG Pahlawan Broadband. Oke Pak Andi Aziz, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun Pak Andi Aziz, kita habis ini akan adakan sesi foto bersama Pak. Jadi Bapak jangan meninggalkan Zoom dulu Pak. Dan untuk teman-teman yang masih ada di YouTube, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya, sudah menonton acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di lapangan. Tentu saja teman-teman terus saksikan Fiber Series lainnya dengan narasumber-narasumber yang menarik. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore. Dadah. Kak Linda sudah? Oke. Izin live ya, Mul.